Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas soal asli tryout 2 seri belajar PPPK yang pedagogik part 5. Jadi nih, buat teman-teman yang belum nonton video yang part 1 sampai part 4, boleh banget kalau nonton dulu, linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 29, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Kita langsung ke soalnya aja. Kegiatan tersebut merupakan sintak problem based learning pada tahapan titik-titik. Nah, kita bahas dulu di opsinya ya, jadi biar nanti lebih enak menentukan. Oke, yang A, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, kegiatan peserta didik pada tahap ini itu berdiskusi dan membagi tugas, mencari alat, bahan, media. Pokoknya kayak persiapan gitu loh, teman-teman. Dan ini intinya membagi tugas. Kalau yang B, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, ini tuh maksudnya guru yang membimbing. Nah, jadi saat itu si siswa itu sedang melakukan penyelidikan, melakukan pengamatan, penelitian, mencari data gitu kan. Kalau yang C, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ya berarti siswa itu menghasilkan solusi. Jadi dari permasalahan itu solusinya apa dan disajikan ke dalam laporan, apa dalam bentuk apa. Kalau yang A, orientasi peserta didik pada masalah, ya berarti di sini kan orientasi pada masalah. Berarti peserta didiknya itu mengamati dan memahami masalah. Karena kalau problem based learning itu kan ada permasalahan gitu kan di awal. Di sini di soal itu kan kegiatan yang pertama peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Nah, setelah itu peserta didik menuangkan cara penyelesaian pada kertas plano. Nah, berarti ini kan udah kelihatan ya menyajikan. Yang nomor 3, peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Ya, udah jelas banget ya teman-teman, masuk ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Karena di sini itu kan menyelesaikan permasalahan berarti kan menghasilkan solusi, ya kan? Nah, terus ini menuangkan ke kertas plano terus menempel berarti kan menyajikan hasil karya. Untuk selengkapnya sintak yang berbagai model pembelajaran, teman-teman bisa cek video desain pembelajaran atau video pembahasan tryout yang lain karena aku udah sering banget bahas tentang sintak-sintak model pembelajaran. Soal nomor 30, teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Titik-titik. Nah, ini maksudnya tuh masuk ke teori belajar apa ya, teman-teman? Di sini udah ada kata kuncinya, udah kelihatan banget ya. Di sini ada perubahan tingkah laku. Berarti kan fokusnya ke hasil, ya kan? Terus ini ada memperhatikan stimulus dan responnya. Ya udah jelas banget masuk ke behavioristik. Behavior itu kan tingkah laku gitu kan. Untuk kognitif itu lebih ke mementingkan struktur kognitifnya siswa. Kalau konstruktivistik itu mengkonstruk atau membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya. Humanistik itu intinya manusia yang ideal, memanusiakan manusia. Untuk selengkapnya tentang teori belajar, teman-teman bisa cek video aku tentang teori belajar. Ada beberapa video, teman-teman bisa cek lagi. Buat teman-teman guru SD boleh banget ikutan tryout gratis. Nanti tuh tryoutnya terdiri atas 50 soal, yaitu soal pedagogik, matematika, IPA, IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Soal-soal di sini tuh udah disesuaikan dengan soal tryout 1, tryout 2, guru belajar seri PPPK, dan juga sudah menyesuaikan dengan modul yang ada di seri PPPK. Nah, teman-teman untuk mengikuti cukup share info ini ke satu grup guru atau CPNS atau PPPK, kemudian upload di link pendaftaran. Nanti linknya ada di deskripsi video. Buruan daftar. Oh iya, buat teman-teman yang bukan jurusan guru kelas, guru PGSD juga boleh ikutan. Kalau misalnya teman-teman tuh pengen ikutan tryoutnya ya, walaupun cuma ngerjain pedagognya aja ya, nggak apa-apa, buat meramaikan gitu. Soal nomor 31, manakah indikator soal yang sesuai untuk soal berikut? Nah, teman-teman di sini itu ada diagram, ya kan? Nah, terus di sini
apa sih pertanyaannya itu jika banyak peserta didik 180 orang maka siswa yang gemar bersepeda adalah titik-titik. Oke, kita langsung cek aja di soal yang ada di apa sih ini, di opsinya yang di indikator ini. Yang A, peserta didik dapat menentukan macam-macam kegemaran. Wah, jelas salah ya teman-teman. Kalau yang B, peserta didik dapat menentukan perbandingan. Perbandingan enggak ditanyakan. Kalau yang C, tidak dapat menentukan jumlah peserta didik yang gemar bersepeda. Nah, ini nih teman-teman, jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, peserta dapat menentukan jumlah peserta didik yang gemar sepeda dan tenis sekolah. Nah, ini tenis itu enggak ditanyain ya. Kalau yang E, peserta didik dapat menentukan mayoritas kegemaran. Wah, ini juga enggak ditanyakan. Udah jelas banget karena emang di sini siswa yang gemar bersepeda adalah ya berarti kita fokusnya ke siswa yang gemar sepeda. Soal nomor 32. Ibu Susanti memberikan gaya belajar yang visual kepada peserta didiknya yaitu dengan menggunakan titik-titik. Nah, teman-teman, gaya belajar itu ada 3, yaitu auditori, pendengaran, audio ya. Yang kedua visual, penglihatan, dan yang ketiga kinestetik, yaitu gerak. Nah, di soal di sini itu kan visual, penglihatan, berarti yang mana nih, teman-teman? Oke, kita cek satu-satu. Kalau yang A, metode ceramah. Ceramah berarti lebih ke mendengarkan, ya kan? Berarti auditori. Diskusi itu lebih ke berbicara dan mendengarkan. Berarti masuknya ke auditori juga. Tanya jawab, wah ini juga udah jelas banget masuk ke auditori. Jadi yang A itu salah ya, jelas. Kalau yang B, video itu masuk visual. Loh, video itu kan audio visual. Iya teman-teman, audio visual, cuma lebih ke visualnya. Kalau buku itu juga visual, ya kan, ngeliatin buku, baca buku. Kalau PowerPoint itu juga visual karena kita melihat ke slide. Jadi iya ya teman-teman, jawabannya itu yang B. Nah, kita bahas dulu kalau yang C, program audio ya, berarti masuk ke auditori. Buku itu ke visual, modul itu juga visual. Kalau yang D, media komik pembelajaran. Komik berarti kan visual. Tanya jawab seperti yang tadi masuk ke auditori. Buku juga visual. Kalau yang E, media audio jelas auditori. Video itu visual, percobaan kinestetik. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 33. Materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak, merupakan perwujudan dari prinsip pembelajaran abad 21 yang disebut titik-titik. Oke teman-teman, ada beberapa prinsip pembelajaran abad 21. Kalau yang A, sekolah memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Maksudnya itu sekolah memfasilitasi peserta didik untuk terlibat lingkungan sosialnya gini, jadi bisa terlibat dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat. Karena sekolah itu kan biasanya memprogramkan beberapa program untuk ke masyarakat, ya siswa dilibatkan. Kalau yang B, pendidikan bersifat kolaborasi, berarti ya peserta didik harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, kerjasama gitu ya. Kalau yang C, pendekatan pembelajaran berfokus pada peserta didik, berarti peserta didik itu ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Jadi bukan TCL ya, SCL, yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Jadi ada kata kunci yang lain selain subjek pembelajaran, nanti tuh peserta didik intinya bisa mengembangkan minat dan potensi. Kalau yang E, pembelajaran kontekstual, itu pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak pada kehidupan peserta didik di luar sekolah. Nah, maka materi pelajar itu perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan soal ini udah jelas banget, jadi jawabannya yang E, pembelajaran yang kontekstual. Soal nomor 34, pengumpulan data portofolio biasanya dilakukan melalui pemberian titik-titik. Portofolio itu adalah sekumpulan karya ya kan teman-teman, sekumpulan karya atau tugasnya siswa. Nah, berarti di sini jawabannya itu yang A, serangkaian tugas. Soal nomor 35, perhatikan kegiatan pembelajaran berikut.
Langsung ke soalnya, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan contoh kegiatan yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam titik-titik. Oke, kita kembali ke kegiatannya. Pertama, peserta didik itu mengamati gambar bahan makanan, tumpeng gizi seimbang yang mengandung zat-zat makanan, mengonseptualisasi bahwa bahan makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Peserta didik memprediksi hasil uji iodin terhadap larutan nasi. Jadi ini tuh kayak membuat hipotesisnya, ya kan? Jawaban sementaranya. Kalau yang selanjutnya, guru bersama perwakilan peserta didik mendemonstrasikan uji iodin terhadap larutan nasi. Siswa lain mengamati prosesnya. Ini masih ke pengumpulan datanya, ya kan? Kemudian peserta didik menjelaskan bahwa amilum merupakan zat makanan sebagai sumber energi. Peserta didik mengolah atau menafsirkan data hasil percobaan dengan membuat diagram batang suhu optimal bekerjanya enzim tialin. Kemudian peserta didik merumuskan kesimpulan pengaruh waktu terhadap kerja saliva. Yang mana nih teman-teman? Kalau yang A, creativity itu kan lebih ke pemikiran imajinatif ya kan? Menghasilkan banyak kemungkinan solusi. Intinya kreatif, berarti enggak ya teman-teman. Kalau yang B, critical thinking itu pengetahuan dan keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi atau penyelidikan ya, meneliti dan menyimpulkan. Nah, berarti jawabannya itu yang B ya, teman-teman. Kalau yang C, transfer knowledge, itu keterampilan berpikir yang sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Jadi kata kuncinya tuh sesuai ranah kognitif, afektif, psikomotor, terus ada kata satu kesatuan dalam proses belajar. Kalau problem solving itu memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.